perkenalkan, nama saya Resi dan di sini ada rekan saya Novi Alfrida Damani. Ini kami akan menjelaskan bab 3 buku Psikologi Linguistik yang berjudul yaitu Bahasa dan Berbahasa. Bab 3. Bahasa dan berbahasa. Bahasa dan berbahasa merupakan dua hal yang berbeda. Baiklah, di dalam bab 3 ini terdapat 5 materi. Materi yang pertama ada hakikat bahasa, materi yang kedua ada asal-usul bahasa, materi yang ketiga ada fungsi-fungsi bahasa, materi yang keempat ada struktur bahasa, dan materi yang kelima ada proses dalam berbahasa. Baiklah, langsung saja. Hakikat berbahasa. Para pakar ahli linguistik deskriptif biasanya mendefinisikan bahasa adalah sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter, yang kemudian lazim ditambahkan atau digunakan orang-orang atau kelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan dirinya. Cair 1994, bagian utama dari definisi menyatakan bahasa adalah suatu hakikat tambahan atau menyatakan suatu fungsi. Bagian pertama, definisi di atas menyatakan bahwa bahasa itu adalah sistem atau suatu sistem sama dengan sistem lain yang berfungsi dan bersifat sistematis, sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem. Subsistemnya di sini yaitu ada subsistem, ada fonologi, ada sintaksis, ada leksikon. Materi yang kedua yaitu ada asal-usul bahasa. Kalau bahasa itu ada, berarti bahasa juga memiliki asal-usul. Beberapa para ahli mengemukakan bahwa yang pertama yaitu ahli dari F.B. Conzilla, seorang filsafat bahasa Prancis, yang berpendapat bahwa bahasa itu berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerak badan yang bersifat naluri, yang dibangkitkan oleh perasaan dan emosi yang kuat. Kemudian teriakan-teriakan ini berubah menjadi bunyi-bunyi yang bermakna, dan lama-kelamaan semakin panjang dan rumit. Dan sebelumnya Conzilla ini juga percaya terhadap agama. Dia mengemukakan bahwa bahasa ini merupakan berasal dari Tuhan. Ahli yang kedua, von Hender, mengemukakan bahwa bahasa itu terjadi dari proses onomatope, yaitu peniruan bunyi alam. Bunyi-bunyi alam yang ditiru ini merupakan benih yang tumbuh menjadi bahasa, sebagai akibat dari dorongan hati yang sangat kuat untuk berkomunikasi. Materi ketiga yaitu ada fungsi. Fungsi di sini adalah bahasa atau alat interaksi sosial, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan serta perasaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Cair 1995. Dan di sini juga terdapat ahli yaitu Wahyudi 1972, seorang pakar sosiologi linguistik, juga mengatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik lisan maupun tulisan. Namun, fungsi-fungsi ini sudah mencakup 5 fungsi dasar, yang menurut Kenfli disebut juga fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi assessment. Kelima fungsi dasar ini mewadahi konsep bahwa bahasa adalah alat untuk melahirkan ungkapan-ungkapan batin yang ingin disampaikan oleh seorang penutur kepada orang lain. Pernyataan senang, benci, kagum, marah, jengkel, sedih, serta kecewa dapat
diungkapkan dengan bahasa, meskipun tingkah laku, gerak-gerik, dan mimik juga berperan dalam pengungkapan ekspresi batin. Di sini juga terdapat fungsi informasi. Fungsi informasi adalah fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Yang kedua ada fungsi eksposisi. Fungsi eksposisi adalah pengguna bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Dan yang ketiga ada fungsi persuasi. Fungsi ini adalah pengguna bahasa yang bersifat mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan atau bertindak melakukan sesuatu secara baik. Dan fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi assessment, adalah pengguna bahasa dengan bermaksud menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin seseorang. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Novi Alfrida Damanik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu ada struktur bahasa. Dalam setiap analisis bahasa ada dua buah konsep yang perlu dipahami, yaitu struktur dan sistem. Struktur menyangkut masalah hubungan antara unsur-unsur di dalam satu ujaran, misalnya antara fonem dengan fonem di dalam kata, antara kita dapat kata di dalam frase, atau juga antara frase dalam frase di dalam kalimat. Sedangkan sistem berkenan dengan hubungan antara unsur-unsur bahasa pada satu satuan ujaran. Yang lain, fakta bahwa predikat terletak di belakang subjek dalam bahasa Indonesia adalah masalah terstruktur, sedangkan fakta adanya verba aktif dan verba pasif adalah masalah sistem, oleh Kurt pada tahun 1994. Tata bahasa, dikotomi kompetensi dan performansi sangat penting di dalam psikolinguistik. Kompetensi yang merupakan pengetahuan seseorang akan berbahasanya, memungkinkan dia dapat melakukan performasi atau pelaksanaan bahasa itu yang berupa memahami kalimat-kalimat yang didengar atau pelaksanaan reseptif, dan melahirkan kalimat-kalimat atau pelaksanaan produktif dari bahasanya. Menurut linguistik generatif transformasi, kompetensi itu yang berupa pengetahuan seseorang akan tata bahasanya atau diuraikan oleh orang sejalan dengan proses pemerolehan bahasa yang dinuranikan. Selanjutnya yaitu struktur dalam dan struktur luar. Menurut linguistik generatif transformasi, setiap kalimat yang kita lahirkan mempunyai dua struktur, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Yang dimaksud dengan struktur dalam adalah struktur kalimat itu secara abstrak yang berada di dalam otak penutur sebelum kalimat itu diucapkan, sedangkan yang dimaksud dengan struktur luar adalah struktur kalimat ini ketika diucapkan yang dapat kita dengar, jadi bersifat konkret. Menurut teori ini, di dalam otak kita terdapat satu presentasi yang abstrak untuk kalimat yang kita lahirkan. Representasi struktur dalam yang abstrak ini dihubungkan dengan rumus-rumus transformasi dengan representasi struktur luar, yaitu kalimat-kalimat yang kita dengar atau kita lahirkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang telah kami ucapkan.